Kabupaten Waikanan ini hanya satu aja pabrik, ketika panen raya mereka untuk pengolahan kan tentu buah yang masuk itu akan mengantri. Iya. Akan Sering. bisa sampai masyarakat itu yang ngantri bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Tentu kualitas buahnya juga pasti menurun kan. Nah, kalau kita ada beberapa pabrik kan tentu harga bersaing. Iya. Yang diuntungkan pasti masyarakat, Pak. Selamat siang menjelang sore. Ini udah ketiga. Tadi Pak Lukman dari Mardek, Pak Cahyo dari PSM ini, Pak Laurentius Sangap Yono ya. Betul. Namanya. Oke, selamat datang di ikutan podcast. Ini media informasinya. Saya dan mungkin Kabupaten Waikanan lah media informasi kita terkait berbagai hal lah. UMKM, masyarakat, pemerintahan, investasi gitu. Jadi selamat datang di ikutan podcast Pak Lauren. Ini baru nyampe ya semalam ya? Baru nyampe, Pak. Perjalanan darat cukup jauh dari Jambi. Dari Jambi, dari Riau ya? Dari Jambi, Dari Jambi, Pak. Jadi biasa Pak Lauren, panggilnya Pak Lauren aja ya? Boleh, Pak. Pak Lauren bisa. Kita kenalan dulu lah, dalam arti ya kenalan Pak Lauren dari mana, terus ya semalam baru datang, keluarga atau apa saja lah kita kenalan. Awalnya yang jelas kalau namanya ini agak-agak Medan ini, boleh lah cerita sedikit, silakan Pak. Iya, baik Pak. Untuk nama ini sebenarnya kurang lengkap nih. Kurang lengkap, masih ada ujung marganya kayaknya kalau Medan. Ini sebenarnya Laurentius Sangap Yono Tua Manik. Ada Jawanya, ada Jawanya, campuran ya. Medannya gitu. Asli dari? Kalau asli saya dari Riau. Riau. Sudah kelahiran di Riau. Riau ya. Jadi bukan kelahiran Medan lagi. Iya. Memang orang Batak, tapi bukan kelahiran di Riau, di Batak, Medan. Medan. Oke. Jadi dicampur lah. Gitu dia, Pak. Jadi memang ini ke waktu itu pernah ekspos di ruang Sekda. Betul. Waktu itu saya masih di Jakarta, ekspos terkait investasi ini perusahaan sawit ya. Ya, kita bergerak di bidang pabrik kelapa sawit khususnya kelapa Pak. Sawit. Pabrik kelapa sawit. Boleh cerita sedikit lah, kok tahu Waikanan, sampai Waikanan, apa ada keluarga atau cabang atau seperti apa? Ini perusahaannya namanya PT Pesona Sawit Makmur ya? Betul, Pak. Oke. Pesona Coba Sawit cerita kok kita ketemu Waikanan lah, itu kayak mana itu? Jadi kita pabrik kelapa sawit ini yang khusus bergerak di bidang pabrik kelapa sawit aja. Pabrik ya. Kita kan tentunya di beberapa provinsi, beberapa kabupaten ada juga pabrik, cuman namanya bukan Pesona Sawit Makmur. Jadi untuk supplier kita itu juga berasal dari beberapa lokasi, beberapa kabupaten atau provinsi. Jadi supplier inilah yang merekomendasikan coba kita cek dulu di Kabupaten Waikanan karena di sana potensi buah kelapa sawit cukup lumayan banyak. Kemudian perusahaan pabrik kelapa sawit juga yang ada di Waikanan sepertinya sedikit Pak ya. Kalau nggak salah cuma satu. Satu ya Pak. Cuma satu. Sekali itu cuma satu. Ah iya itu. Oke, hadir. Kami pemerintah sebenarnya cukup senang semakin banyak investor masuk melihat. Jadi memang ya jangan monopoli juga di situ. Saya sih senang dalam arti berani masuk ke sini dan sawit memang komunitas yang sebenarnya sangat penting saat ini. Bukan saat ini saja, dari kemarin sudah sangat penting. Terus melihat berarti udah baca survei sebelumnya lah bahwa ada produksi sawit di Waikanan yang lumayan misalnya. Betul Pak. Baru lakukan survei ini berapa kali udah berapa kunjungan ke berapa nih sekarang? Kalau ini udah kunjungan yang ke 4 mungkin. 4 ya. 4. Oke. Biasanya berapa lama nih langsung ke kampung Karangumpu ya? Desa Karangumpu, ya? Kecamatan Belambangan Umpu. Iya Pak. Dengan tim atau rombongan atau bergantian nih? Apa kita sendiri? Kalau untuk awal survei kita itu pasti rombongan lah Pak ya. Sama didampingi oleh penunjuk lokasi lah. Iya, orang sana ya. Iya, orang yang tahu lokasi. Kemudian kalau untuk sekarang ini paling saya jalannya sendiri aja.
Nanti kan ada laporan ini kan kalau bahasa Pak Lauren tadi ini cabang perusahaan besarnya itu ada di Pekanbaru ya. Di Riau. Kantor besar di Riau Baru dari situ. Sekarang udah di mana aja deh? Selain di Lampung deh. Selain apa di Sumsel ada atau Untuk dimana? di Sumatera? kita di Sumsel ada. Oh, Di Sumsel ada. beberapa kabupaten Musirawas, Banyuasin, Besar juga ya. 4 Lawang kita ada, Pak. 4 Lawang Iya. itu arah Linggausan ya. Betul. Musirawas Utara ada. Jadi kita komunitas tetap sawit ya. Kita tetap bergerak khusus untuk pabrik kelapa sawit aja. Betul, Itu Pak. pengolahan atau bahan dasar untuk minyak atau diolah itu seperti apa sih? Sawit itu macam-macam juga ya. Biar orang tahu juga deh. Sawit itu. Jadi pabrik kelapa sawit kita ini khusus untuk mengolah hanya sampai ke produknya itu CPO. Oh, CPO. CPO. Oke. Tidak sampai ke ada kalau dibilang orang itu minyak goreng ya kan, minyak goreng yang sampai udah siap situ ya. pakai ya, tidak sampai ke situ. Kadang-kadang orang juga ya sampai ya dulu waktu minyak langka ya. Betul. Apalagi itu kan. Wah, dulu kita ini harus tambah di perusahaan nih. Kadang-kadang terpikir seperti itu. Jadi memang kita nggak sampai bahannya langsung jadi kemasan enggak ya. Tidak, Pak. Jadi CPO ya. Hanya CPO aja. Rata-rata di semua yang tadi di Pak Lawang segala macam bentuknya CPO juga. Iya, sama. Semua sama, Pak. Kita cuma ngolah sampai CPO aja sih. Boleh lah, nggak apa-apa cerita. Jadi berapa kali, udah 4 kali nih ke kampung misalnya, Karangumpu atau Karangumpu. mungkin bagaimana tanggapan masyarakat misalnya, atau ketemu seperti apa? Nggak apa-apa cerita-cerita sedikit, dalam arti sudah ketemu camat kepala kampungnya? Sudah Dikawal atau ada emang orang asli sana? Sementara ini masih lancar-lancar saja ya. Sampai saat ini sejauh ini semua lancar, dukungan juga oke. Kita disupport penuh juga sama Pemda, sama masyarakat, dari kepala desa atau kepala kampung ya kalau di sini Iya, ya, kepala kepala kampung, ke camat juga kita disupport penuh untuk berinvestasi di Waikanan, Pak. Iya. Saya sampaikan juga ke masyarakat. Ayo dong, kalau ada info masuk, dukunglah semampunya. Karena mau nggak mau nanti kalau ada pabrik sana, mungkin tenaga kerja nanti bisa dari sana. Betul. Banyak untungnya kalau kita banyak investasi, investor masuk. Ya makanya kalau bisa tetap kita bantu sebisa. Saya juga dari perizinan juga, bagaimana saya kabit perizinan. Ayo, apa yang bisa kita bantu? Biar ini dong, biar jalan. Karena semakin lama kita Waikanan ini jarang juga yang lirik karena jauh kan posisi. Iya, Jadi jauh. kalau itu ayo loh kita manfaatkan. Kalau bisa dia ngajak kawan-kawan yang lain, bikin pabrik gula, pabrik apalagi yang lain. Misalnya hal-hal yang positif untuk kawan Waikanan. Tugas saya di perizinan ini bagaimana investasi itu bisa orang Lampung misalnya di jauh balik kita bikin apa kayak itu yang tugas pokok saat ini. Jadi Pak Lauren sudah alhamdulillah berarti ada banyak dukungan dari camat. Betul. Kalau misalnya ada problem-problem nggak apa-apa sebenarnya karena kami ini harusnya ngedukung dari masyarakat. Kalau dari kompetitor nggak ada ya, misalnya dari dekat sana kan Sawit-Indo tuh. Biasa-biasa aja kan, nggak ada problem lah ya. Sejauh ini masih Mana-mana aja lah. aman-aman aja lah. Iyalah, kita kan sehat saja. Udah keluarga Pak Lauren? Sudah. Berarti keluarga di Jambi baru punya anak 1. Oke, jadi tinggal kalau di sini. Ditinggal Pak. Itu yang buat sedih. Apalagi anak masih kecil. Umur? Baru 2 tahun. Oke, ya biasalah perjuangan, namanya perjuangan. Karena ini kan nggak selamanya juga. Dalam arti kan kalau misalnya betul nanti bisa aja dorong main ke sini. Betul. Banyak urusan. Sekarang kita ngomongin soal investasi lagi, soal sawit. Tadi memang CPO dalam arti sudah saya dengarkan kemarin sudah coba untuk beberapa membebaskan lahan kan. Sudah dapat berapa ini? Sudah ada lah perkembangan lah ya. Untuk pembebasan lahan kita sudah 95% sudah kita bebaskan. Sedikit lagi ya. Iya. Itu sedikit, itu 5%-nya karena ini aja. Untuk yang balik nama kayak gitu, untuk yang waris karena masih proses di BPN saja gitu. Sebenarnya nggak ada problem lah kalau sudah dikit sekali itu. Terus kontur tanah misalnya udah ada pengecekan belum? Misalnya sawit kan memang produksi banyak nih.
Tapi kalau dilihat dari Riau segala macam kan sawit itu kan lumayan tuh. Memang cuaca cocok gitu loh. Kalau di Lampung sendiri kan kemarin karet, tebu, sawit ini cocok udaranya dari seluruh tanahnya sudah cek loh. Kalau sawit ini Kering ya atau di harus Sumatera ini Pak, dimanapun masih bisa tumbuh lah. di Sumatera itu masih ya. Oh, boleh, Iya. boleh. Kalau di Sumatera masih tumbuh lah. Oke, jadi memang sawit ini masih termasuk cocok lah ya untuk kampung Sumatera lah pada umumnya. Walaupun bisa nggak berkembang dalam arti ini kan pabrik keselamatan masih PO. Kedepannya mungkin bisa juga nanti bikin jadi langsung produk jadi itu memungkinkan tidak? Apa beda lagi dari ide awal tuh? Ide awal baru bentuk isi PO bisa berkembang tidak? Kemungkinan kita sampai CPO aja Pak. Iya. Nggak sampai ke Karena nanti ada yang lain lagi yang ada, iya dia ada khusus lagi sampai untuk jadi minyak goreng. Jadi panjang ya prosesnya. panjang Pak. Udah lah kita yang CPO-nya saja lah, itu juga masih banyak. Terus sawit dari sawit bentuk sawit nih. Kan kalau saya sih belum masuk sawit, saya baru singkong kan segala macam. Jadi sawit ini kan ya dari harga lah, dari harga naik turun. Cuman kan dari pengolahan itu kan dia harus panen terus ya. Kalau misalnya tidak panen kan dia rusak. Betul tidak? Jadi pengalaman juga buat kita semua lah. Iya. Jadi nanti nampung ya, selain penyerahan sendiri dia nampung juga ya. Betul. Terus pengolahannya butuh berapa luas sih kalau untuk pabrik sendiri? Kalau untuk lahan yang digunakan untuk pabrik ini paling maksimal itu paling 10 hektar cuman Pak. Itu cukup Paling ya? 10 hektar itu cukup. Pengolahan yang lanjut dengan 10 hektar cukup. Iya, ya? 10 hektar cukup. Disitulah fasilitas pabrik dan fasilitas penunjang lainnya lah, termasuk perumahan karyawannya. Ada juga untuk masjid. Oh sudah. Iya ada. Kolam limbahnya juga di situ. Jadi keuntungan pabrik kelapa sawit ini Pak, yang pabrik komersil lah khususnya kita ini bisa dibilang pabrik komersil. Keuntungan kita ini, keuntungannya bagi masyarakat lah lebih tepatnya. Terutama ketika panen raya. Kalau contohnya di Kabupaten Waikanan ini hanya satu aja pabrik, ketika panen raya mereka untuk pengolahan kan tentu buah yang masuk itu akan mengantri. Iya. Akan Sering. bisa sampai masyarakat itu yang ngantri bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Tentu kualitas buahnya juga pasti menurun kan. Nah, kalau kita ada beberapa pabrik kan tentu harga bersaing. Iya. Yang diuntungkan pasti masyarakat, Pak. Iya, betul. Iya. Pasti masyarakat yang diuntungkan. Harga kita masyarakat bisa milih. Jadi mana kan, yang lebih bagus. Iya. Kalau masyarakat Pemda itu tuh paling senang sih. Tapi mungkin nanti ya kalau bersaing biasalah sama pelaku usaha misalnya. Jadi kan nggak ada monopoli. Kalau cuma satu, betul. Rasanya memang agak kurang fair. Tapi syukurlah semoga dilancarkan Pak Lauren dari Pesona Sawit Makmur. Kedepan rencana nih, dalam arti kan kalau lokasi pabrik tadi 10 hektar pasti sudah terpenuhi lah. Betul. Jadi sket awal itu mungkin sama kayak di Riau ya. Mungkin di Riau itu jadi kantor besarnya kan sudah ada set plan-nya lah. Betul. Yang paling besar di mana nih kalau daerah di luar kantor utama? Pabriknya Pak. Pabrik kita itu yang di Sumsel lah Pak. Sumsel itu besar. Tempat Lawang tadi besar. Rata-rata itu kita paling minim 45 ton per jam kapasitas pengolahan. Mesinnya? Iya. Itu dari mana? Produknya dari dalam negeri, luar? Mesin-mesin. Untuk mesin-mesin kita ada yang impor pasti ada. Iya, karena kita nggak semua bisa. Iya, kita nggak semua ada kita yang ready. Terus teknisinya misalnya kan berapa dari tempat-tempat itu teknisinya kan nggak mungkin nggak paham kita dari luar atau seperti apa tuh kalau kita ngambil dari produk luar teknisinya itu seperti apa, repot nggak tuh? Kalau untuk teknisinya paling itu saat awal instalasi aja Pak. Pertama instalasi ya. Aja. Habis itu ya. Kita punya banyak kok tenaga ahli yang pintar-pintar. Yang penting kita ajarin aja lah. Saya dulu pernah yang di kan ada bandara juga di Arwah Tuba jadi orang itu bule semua. Tapi sebenarnya kalau dilatih lama-lama betul. Bisa juga. Ya termasuk ini nih, pemasaran misalnya. Ya boleh lah awal-awal tenaga asing yang punya awal. Lama-lama dia punya kader, ajarin orang lokal. Iya. Kita melibatkan itu. Dan kedua nanti kalau aturan mungkin sama lah kayak bentuknya nasional tadi pagi jam 11 juga saya di rapat di BPJS terkait
BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kalau itu kan aturan-aturan yang sudah baku, mungkin nanti karyawannya kalau ada kita daftarkan di BPJS. Itu kan sudah lumrah. Dalam arti nanti coba tadi Pak Apkrah namanya kalau BPJS, nanti titip dong membuat apa ya, PSMI atau Mardek, enggak yang baru, nanti kalau nanti ada pekerjaannya dia harus daftarkan. Oh iya, saya bilang kalau aturan awal itu baru datang enak kita ngasih masukan, nanti pas karyawannya kasih BPJS Kesehatan segala macam. Itu kan udah lumrah lah. Iya. Kita semua karyawan kita masuk BPJS. Ya itu sudah baku lah. Jadi kita saya yang baru sudah aman itu. Sudah aman lah. Kalau dia udah biasa tempat-tempat dia udah tahu lah aturan. Apalagi bentuk skupnya nasional. Kita tinggal ikuti saja. Yang terakhir saya pengen terkait pandangan lah dengan Pak Lauren terkait penerapan tenaga kerja lokal. Enggak semuanya kan mungkin diambil dari Riau, Jambi. Pasti ada beberapa yang kita coba ambil dari daerah sini ya. Itu atau ada kriteria khusus ya biar ke informasi juga ke betul di orang itu harus apa sejarah pertanian atau seperti apa, atau bolehlah cerita sedikit. Untuk tenaga kerja kita, kalau kita pasti mengutamakan masyarakat setempat. Oh iya pasti. Itu sudah dari dulu ya, dari mana-mana juga sudah dari mana-mana pabrik kita, usaha kita di mana-mana pasti mengutamakan masyarakat setempat, terutama kita khususkan untuk yang pemilik lahan lah. Apalagi itu ya. Iya, apalagi yang pemilik lahan itu kita khususkan dulu. Untuk karyawan kita tenaga kerja lokal tuh rata-rata kalau dibilang tenaga kerja kita itu paling di pabrik itu paling banyak itu cuman 90 orang, Pak. Oh, ya lumayan. 90 orang itu sudah termasuk pimpinannya atau manajernya lah. Itu 60-40 lah pembagiannya itu, Pak. Kalau manajernya sendiri kan, manajer kan bukan biasanya orang-orang yang sudah pengalaman lah ya. Itu kan mungkin dari pasar kantor pusatnya. Iya, ya, kalau manajer mungkin paling kita rotasi lah dari pabrik kita yang ada di Sumsel kan gitu. Sumsel aja yang dekat-dekat lah atau yang dekat-dekat. Soalnya ada juga yang ya mungkin paman saya di Riau itu dia pengen pulang ke Sumsel katanya. Kalau ada perusahaan sawit nanti saya kasih CV-nya lah kalau emang tertarik. Dia dari perusahaan sawit juga di Riau. Bisa kita bargaining lah kalau emang susah dalam arti itu ada tuh. Saya nggak tahu dia di mana, tapi dia sawit juga di Riau. Di Riau. Nanti saya kirim lah dalam arti CV-nya lah kalau emang mungkin, atau kenal jangan-jangan kita jangan kenal ya, jangan kenal lagi. Cuman itulah sawit ini kan pasti ada mungkin kayak ya mungkin grup sawit Indonesia misalnya, kan ada perkumpulan seperti itu ya. Kan mungkin ada persatuannya lah atau namanya Persatuan Pengusaha Sawit se-Indonesia, ada tidak itu seperti itu atau masing-masing ya? Kalau di Indonesia yang untuk asosiasi itu GAPKI. GAPKI ada itu. Ada ya. Kalau kita kan punya itu GAPKI, APKASI. Oh itu khusus sawit. Iya itu khusus sawit tuh, Pak. Kita ke ekspor atau kita intern dalam ini saja CPO kita ini? Kalau kita CPO masih dalam negeri lah, masih dalam negeri, penjualan kita masih dalam negeri, Pak. Belum sampai ekspor. Kebutuhan lokal kita aja masih kurang-kurang. Belum sampai ekspor. Oke. Saya pengen harapan deh terakhir dari dalam harapan kedepannya Pesona Sawit Makmur ini, khususnya bukan hanya di Waikanan saya, Indonesia deh. Sawit kita ini kan beberapa memang pas harga itu kan lumayan tuh gimana nih. Jadi coba deh Pak Lauren cerita deh. Pengennya seperti apa sih perusahaan sawit kita? Apa kita menjadi raja dulu di Indonesia tempat kita sendiri, baru nanti kita mikirkan luar, atau seperti apa sih kalau dari sisi investor kayak business manager lah ya, pokoknya dari peluang bisnis seperti apa? Silakan Pak Lauren. Harapannya sih karena ini saya cerita di provinsi Lampung nih, terutama kita baru nih, baru satu nih PT Pesona Sawit Makmur Lampung nih. Kita masih rencana kita pasti masih cari lokasi lagi. Betul. Untuk di provinsi Lampung ini kita cari mana potensi ada buah sawit yang banyak. Nanti kita coba survei, kalau cocok kita coba buat lagi di situ untuk pabriknya. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat
CPO kita cukup banyak ya. Dalam negeri sebenarnya Dalam cukup negeri banyak. banyak ya? Banyak, Pak. Di dunia Indonesia nomor satu loh. Nomor satu. Nomor satu loh. Luar biasa. Makanya dia bilang Indonesia penghasil terbesar. Iya, bener berarti itu. penghasil terbesar kelapa sawit. Bukannya Malaysia atau bukan Bukan, Indonesia ya? Indonesia. Ya, kita Itu luas dia, ya. Pak. Sering saya dengar itu. Mungkin karena langka kemarin ada minyak itu mungkin ada oknum-oknum Iya lah. sih, itu nggak bisa terlepas dari situ juga sih. Iya. Tapi kalau produksinya, ya kita paling nomor satu ya. Paling nomor banyak. satu. Kita kalau secara logika kita nggak mungkin kurang. Iya. Logikanya kalau Logika nomor satu. nggak mungkin kurang. Iya iya. Iya. Ya harapannya lebih apa ya, lebih terstruktur saja sih kita ya. Jadi benar-benar sesuai lah. Tidak ada yang bermain di situ karena yang susah juga ya kita sendiri. Betul. Oke, Betul, Mak. Oke, kasih Pak Loren ini. Siap, Saya siap. kalaupun ada problem segala macam boleh nanti kita sampaikan terus. Yang penting kita berkembang lah. Saya senang kalau misalnya ada yang investor datang, mengembangkan. Dan kalau lebih dari 1-2 perusahaan itu kan biasanya ya tidak ada yang benar-benar monopoli misalnya. Kita bisa ngelihat nih. Ya masalah bersaing ya biasalah. Kita dunia ini iya. bersaing terus kan memang. Bisnis tuh pasti Bisnis bersaing. Jangan takut juga. Jangan takut misalnya ya sawit aja jangan takut aja biasa saja. Dalam arti memang seperti itu keadaannya. Justru dan masyarakat apalagi masyarakat bolehlah saya sampaikan juga. Ayo ini kalau ada tamu-tamu sebelumnya kita dukung, kita bantu. Dalam arti seperti apa, apalagi itu pengembangannya namanya ada pabrik di situ, masyarakat pasti dapat berkahnya juga lah. Pasti, Pak. Putar ekonomi di masyarakat situ. setempat pasti terangkat. Daerahnya jadi terurus, di sana tidak ada yang tidak ada yang terbengkalai, misalnya hal-halnya produktif. Mungkin Pak Loren, terima kasih atas waktunya. Semangat terus, janganlah biasa lah kita nih. Dimana Semangat. kan di Sulsel ya karakternya Sumatera sama-sama lah begitu lah. Yang penting kita data, perekonomian sama masyarakat sekitar dideketin pasti. Sukses terus Pak Loren, terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan, ini banyak COVID tapi ya aman aja, kita pakai masker ya sudah lah, kita lepas Baik, kita sudah baik, Pak. rasa aman. Semoga sukses dan Amin, dilancarkan amin, semuanya. Siap, Pak. Mungkin itu yang dapat kita obrolkan. Kedepannya nanti kita komunikasi terus, apalagi sudah jadi pabriknya. Oke, Pak. Siap, siap. Semoga lancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.